Halo guys, hari ini aku akan membahas SCP-181 yang dikisahkan SCP ini. Nasib dia baik, kita langsung ke alur cerita dia. 3. Kalah, kata pembagi kartu sebelum mengambil kartu dari depan pria yang tampaknya semakin marah karena tumpukan chipnya semakin kurang gunanya. Membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi pria itu adalah sorak-sorai gembira yang datang dari meja dadu di dekatnya, di mana tampaknya semua peruntungan yang telah hilang tak bagaimana telah dipindahkan. Saat pembagi kartu blackjack sekali lagi mengungkap kartu As dan King, ledakan suara lain datang dari permainan dadu. 7 lagi, teriak bandar itu sebelum meletakkan setumpuk besar chip di depan pemuda yang bermain dadu yang tampaknya tidak bisa kalah. Pria muda yang sedang naik daun mengumpulkan kemenangannya dan berjalan dengan gembira melalui lantai kasino yang penuh sesak melewati pria yang marah di meja blackjack. Pria muda itu menguangkan chipnya dan menghitung secukup besar uang $100 yang diberikan kepadanya sebelum memberikan satu kepada wanita yang bekerja di dalam sangkar. Dan malam ini jauh dari hal yang langka bagi pemuda ini. Sepanjang hidupnya seolah-olah dia tidak bisa kalah. Dia tidak kuat, cepat, atau sangat pintar, tapi dia selalu berhasil membunuh berkesan talenta yang luar biasa. Keberuntungannya yang tidak pernah berakhir. Pria muda itu segera menyadari kemampuannya untuk secara konsisten mengalahkan permainan peluang dan pergi ke satu tempat di dunia yang paling cocok untuk keahliannya, Las Vegas. Dan Vegas sangat baik padanya. Dia tinggal di kamar hotel mahal, tempat di strip, mengendarai mobil mewah, dan memanjakan dirinya setiap malam dengan makan malam dan pertunjukan mewah. Itu semua mungkin karena tidak peduli apa permainannya, seolah-olah dia tidak akan pernah kalah. Pria muda itu berada di tengah host trick lainnya, atau lebih tepatnya, melanjutkan host trick yang tidak pernah berakhir. Kali ini di meja roulette. Bagaimana dia terus bertanya ke seseorang di antara kerumunan petanya, saat pria itu langsung mendapat nomor lain, membayar 37 dibanding 1 pada taruhannya. Kerumunan bersorak dan menunggu. Pria itu, saat kerumunan ini telah terbentuk, ikuti setiap taruhannya, membonceng keberuntungannya sebanyak yang mereka bisa. Pria itu baru saja akan memasang taruh besar lainnya, ketika dia tiba-tiba terganggu oleh tangan kuatnya mencengkeram dengan atasnya. Pria muda itu berbalik dan menemukan seringnya lebar bergigi balas menatapnya. Pria yang tersenyum itu terus memegangi lengan pria muda itu saat dia menjelaskan betapa terkesannya kasino dengan keahliannya. Dia pasti orang paling beruntung yang pernah mereka temui di kasino mereka, dan fakta bahwa dia mampu mempertahankan keberuntungan yang sama malam demi malam benar-benar menginspirasi. Pria muda itu mengucapkan terima kasih atas kata-katanya yang baik dan mencoba untuk kembali ke meja, tapi menemukan bahwa pria itu tidak akan melepaskan tangannya, mencengkeramnya lebih erat sekarang daripada sebelumnya. Sebenarnya kami sangat terkesan, kata pria itu kepadanya. Pemilik kasino telah meminta kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Pemuda itu melihat ke bawah ke tangan besar dan kuatnya memegang tangannya, dan meskipun dia tidak menyadari bahwa itu milik mantan penantang kelas berat, dia masih dapat mengenali bahwa permintaan ini bukanlah permintaan opsional. Tentu, kata pemuda itu kepadanya. Biarkan saya mengambil chip saya tapi pria itu mulai menariknya menjauh dari meja, mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu khawatir, kasino akan mengurus kemenangannya. Lagi pula, kita punya kamera di mana-mana. Siapa yang akan mencuri? Pria muda itu segera didorong oleh pintu ke ruang yang terlihat seperti ruang interogasi polisi dengan hanya satu meja dan beberapa kursi. Salah satunya adalah seorang pria kecil yang lebih tua duduk. Petinju ini menaruh lengan pemuda itu di meja dan menahannya di sana. Pria muda itu berteriak ketika petinju itu meraih palu dengan tangannya dan mengangkatnya ke udara, siap untuk memukulnya ke jari-jari pria muda itu. Pria tua yang duduk di sebelahnya bertanya. Pria muda itu mulai menangis sedikit, tapi di antara rengekannya dia berhasil bertanya. Jadi apa? Pria tua itu ingin tahu bagaimana pria muda itu berbuat curang. Tidak ada yang menang seperti dia. Berulang-ulang malam demi malam apapun permainannya. Pria muda itu bersikeras bahwa dia tidak curang. Dia hanya beruntung. Dia selalu begitu. Tapi pria tua itu tidak percaya. Dia mengangguk ke petinju yang mengangkat palu lagi, tapi tetap saja pemuda itu tidak mengakui apapun. Saya hanya beruntung. Saya hanya beruntung. Dia terus ulang-ulang di antara isak tangisnya. Pria tua itu berdiri dan menepuk pundaknya. Mungkin memang begitu, katanya sebelum menyelipkan sesuatu ke dalam saku pria itu. Polisi kemudian memasuki ruangan dan langsung mengambil satu set dadu yang ada di dalam saku yang itu. Dia benar-benar dalam masalah sekarang. Pemuda itu didorong ke dalam sel tahanan di penjara dan melihat sekeliling pada pria lain, bertanya-tanya apakah keberuntungannya akhirnya habis. Dia duduk di salah satu bangku yang melapisi dinding dan secara tidak sengaja menabrak pria yang duduk di sebelahnya, membangunkannya dari tidur siangnya. Pria itu marah karena diganggu, tapi semakin marah ketika dia menyadari siapa yang baru saja membangunkannya. Pria itu adalah tampaknya yang mengambil semua keberuntungannya. Pria muda itu sepertinya tidak menyadari bahwa dia membuatnya kesal sama sekali. Apa yang dia perhatikan adalah ada satu sen di lantai di depannya. Pria muda itu membungkuk untuk mengambilnya tepat saat pria sebelahnya meninjunya. Tinjunya menghantam dinding tempat di mana kepala pemuda itu berada, menghancurkan banyak tulang di tangannya. Pria muda itu melompat dengan ketakutan dan berlari di sel kecil saat pria lain yang ditahan juga melompat berdiri. Beberapa berteriak dalam kebingungan, yang lain bersorak karena kekerasan. Pria muda itu berteriak kepada penjaga untuk meminta bantuan, tapi sepertinya tidak ada yang datang membantunya. Dia melihat sekeliling sel, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pria yang marah sekarang lebih marah dari sebelumnya, dengan tangannya dengan cepat berubah menjadi ungu dan biru mendekatinya. Dia melihat pemuda itu dengan tangannya yang baik menahannya di udara dengan tenggorokannya. Saya akan membunuhmu. Pria itu menangis sebelum pintu sel terbuka. Pria muda itu melihat saat taser ditembakkan oleh penjaga-penjara ke dada pria itu, dan dia menjatuhkan pemuda itu ke lantai sebelum roboh karena arus 50.000 volt yang mengalir melalui tubuhnya. Pemuda itu akan tahu keesokan harinya bahwa pria yang marah itu sudah mati bahkan sebelum dia jatuh ke lantai akibat dari kelainan jantung bawaan dan banyak nasib buruk. Pemuda itu berdiri di hadapan hakim yang membuat daftar dakwaan terhadapnya yang meliputi kecurangan, kejahatan di negara bagian ini yang dapat mengakibatkan hukuman hingga 5 tahun penjara. Tapi ini bukan pelanggaran pertama, bukan? Hakim bertanya. Pemuda itu mencoba menjelaskan bahwa saat sebelumnya itu semua adalah kesalahan. Dia tidak pernah curang dalam hidupnya, tapi hakim tidak mau mendengarnya. Pemuda itu sedang duduk di lorong di luar ruang sidang ketika pengacaranya muncul dari pertemuannya dengan hakim dan jaksa. Wah, Anda pria yang beruntung, kata pengacaranya. Dia melanjutkan untuk menjelaskan bahwa meskipun kasus terhadapnya sulit, tuduhan akan dibatalkan asal dia mau masuk untuk program khusus. Pemuda itu menganggap itu pasti semacam program pecandu judi. Dia sama sekali tidak bercandu judi, tapi pilihan apa yang dia miliki, entah itu atau penjara, pilihan
Saat pemuda itu keluar dari gedung pengadilan, dia didekati oleh seorang pria berjas yang membawanya ke sebuah van hitam yang terparkir di dekatnya. Pemuda itu ditempatkan di belakang dan segera menyadari bahwa ada kurungan yang memisahkan bagian belakang dari kursi depan, seperti van transportasi penjara. Pemuda itu semakin gugup kemana mereka akan membawanya. Ini semua sepertinya terjadi begitu cepat. Apa itu legal? Dan bagaimana dengan barang-barangnya yang diambil di penjara? Dia bertanya pada pengemudi, bagaimana dengan barang-barang saya? Saya bahkan tidak punya dompet. Jangan khawatir tentang itu. Pria yang mengemudikan van itu memberitahunya, kamu tidak akan membutuhkan semua itu lagi. Kamu adalah 3D sekarang. Pria itu tidak tahu apa artinya itu, tapi dia tahu itu tidak baik. Keberuntungannya mungkin akhirnya habis. Pria muda yang pernah menjalani kehidupan penjudi profesional Las Vegas diberi nama baru, D87465. Tapi seperti yang akan kalian lihat, nama itu tidak akan bertahan lama dan akan segera dikenal sebagai SCP-181 atau seperti yang sering disebut oleh staf organisasi SCP, beruntung. SCP-181 pertama kali diketahui oleh organisasi setelah dia ditangkap karena berulang kali menipu Komisi Permainan Nevada. Dia awalnya menjadi anggota tingkat di organisasi. Kelinci bercoba dari organisasi SCP yang digunakan untuk berbagai tes dengan anomali untuk lebih memahami sifat mereka. Namun segera menjadi jelas bahwa kemampuan pria itu untuk secara konsisten mengadu peluang tidak ada hubungannya dengan kecurangan. Dalam eksperimen pertamanya yang berlangsung di area penahanan reliknya bersenjata 02, di mana dia dan beberapa tingkat di lainnya berhadapan dengan SCP yang diketahui memicu kemarahan ekstrim dan kecenderungan pada mereka yang bersentuhan dengannya. Seperti yang diperkirakan, salah satu anggota tingkat di lainnya menjadi marah dan mulai mengamuk membunuh semua tingkat di lainnya yang hadir, semua kecuali satu. Melalui apa yang tampaknya merupakan keuntungan, tingkat yang hidup bingung tampaknya melewati D87465 yang telah berbaring di tanah di antara tubuh belai dan berpura-pura mati. Tim respon bersenjata sedang memasuki unsur eksperimen dan menyalahkan tingkat D yang mengamuk menyelamatkan D87465. Dia selanjutnya diuji dengan SCP-075, makhluk yang menyerupai siput besar dengan kaki berotot yang berbentuk seperti tangan mencari inang. SCP-075 jauh lebih berat daripada ukurannya yang kecil, membuatnya tampak seperti seharusnya dengan berat sekitar 860 kg. Meskipun demikian, itu mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan cepat melompat ke arah siapa saja yang mendekatinya dan menyemprot mereka dengan cairan korosif yang mematikan. D87465 ditempatkan dalam sel dengan SCP-075 sebagai bagian dari tes untuk mengukur kecepatan dan waktu reaksinya. Tapi meskipun SCP-075 telah segera membunuh semua tingkat di sebelumnya, selama pengujian D87465 tetap bagaimana berhasil menghindari serangan lompatannya. Dia selalu bisa menebak arah mana yang harus diambil untuk menghindari si beruang itu, seperti kiper sepak bola yang selalu memiliki cara yang tepat untuk menghentikan tendangan penalti. Setelah sekarang selamat dari tidak hanya satu tapi dua eksperimen yang memaparkannya pada anomali tingkat Getter, para peneliti perlu mencari tahu apakah D87465 itu sendiri anomali atau hanya anomali statistik. Untuk menguji ini, tingkat ditempatkan di sel penahanan SCP-082, lebih dikenal sebagai Fernancy Kanibal, humanoid yang sangat besar dengan badan seperti ogre yang sering berpakaian seperti bangsawan era Victoria dan akan bercerita pada tamunya dengan cerita aneh sebelum memakannya. Tapi ada yang berbeda dari D87465. Setelah 9 menu bertahan di sel 082, jangka waktu yang mengakibatkan semua subjek tes sebelumnya dikonsumsi, peneliti SCP menduga bahwa kemampuan luar biasa tingkat D untuk bertahan hidup ini lebih dari sekedar keberuntungan bodoh, tapi mereka perlu mengujinya secara lebih untuk melihat apakah kekuatannya melampaui hanya kemampuan untuk bertahan hidup. D87465 dibebaskan dari tugas reguler tingkat D dan para peneliti mulai melakukan berbagai tes mengamati saat dia melempar koin. Jadi beranak Betul-betul dan koin depan muncul setiap saat. Hasil serupa terjadi Mama ambil kotak tu, Mama ingat kan tahi benda kan. atau ketika mereka memintanya mengambil kartu acak dari dek dan dia mampu menarik semua 13 hati berturut-turut. Peneliti organisasi sekarang yakin bahwa pria ini lebih dari sekedar beruntung. Dia tampaknya memiliki kemampuan untuk menciptakan efek yang tidak wajar pada probabilitas. Meskipun para peneliti menduga bahwa dia menghasilkan efek ini tanpa menyadarinya. Pada titik ini, D87465 diklasifikasi dan diberi sebutan baru SCP-181. Pengujian lebih lanjut menegaskan bahwa SCP-181 mampu mempengaruhi kemungkinan sebab pengibadan itu benar-benar terjadi tanpa tindakannya sendiri. Namun ada lebih dari SCP-181 dari sekedar keberuntungan seperti yang sudah diketahui oleh para peneliti. Dalam audit tingkat kematian dan cedera di area 12 bioriset di mana SCP-181 ditahan, ditemukan bahwa keduanya telah meningkat secara dramatis sejak dia dibawa ke sana. Tampaknya SCP-181 tidak hanya menciptakan keberuntungannya sendiri, dia dalam beberapa hal menyedotnya dari orang lain hanya dengan hadir. Sekarang tampaknya setiap momen keberuntungan yang dialami menghasilkan hal yang sebaliknya terjadi pada orang lain. Untuk setiap 7 kali dia melempar sepasang dadu, orang lain mendapat mata ular. Dan untuk setiap larian yang menantang kematian, orang lain harus mati. Tidak ada yang tahu seberapa jauh kemampuannya bisa meningkat. Bisakah dia selamat dari ledakan nuklir? Dan jika dia melakukannya, apa yang akan terjadi hasil menyeimbangkan peluang untuk dibicarakan? Mengingat penemuan-penemuan baru ini, SCP-181 dikeluarkan dari sel penahanan tingkat rendahnya di mana dia diizinkan untuk sekali berinteraksi dengan anggota tingkat D untuk tujuan hiburan dan dipindahkan ke lokasi 27 di mana dia ditempatkan di sel isolasi dan diklasifikasikan sebagai aman. Semua interaksi dengan staf sekarang dibatasi seminimal mungkin untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanannya tanpa mempertaruhkan kejadian apapun yang mungkin membuatnya beruntung. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file tertutup seperti SCP-007 Planet